percaya nggak sih kalau wanita hamil itu harus punya pegangan, dalam tanda kutip ya, misalkan kayak gunting. Pasti pernah dengar nggak sih? Ambil ini. Untuk apa, Bu? Kaitkan di pakaianmu setiap kamu selesai mandi. Memang untuk apa? Ini untuk penangkal makhluk-makhluk yang mau ganggu kamu. Kamu kan lagi hamil. Wanita hamil itu aromanya wangi. Makanya banyak makhluk halus yang suka deketin. Gak usah percaya gitu-gituan, Bu. Toh selama ini kandungan Kikan baik-baik aja. Ini cuma penangkal. Pokoknya Kikan gak percaya, Bu. Udah Ibu simpan aja. Cerita kali ini dari Kikan. Dia ini dikasih semacam gunting kecil yang diikat pakai tali 7 warna. Karena Kikan nolak, ibu mertuanya keluar sambil marah-marah. Gak cuma sekali ibu mertuanya ini ngebujuk Kikan buat pakai guntingnya. Tapi udah kesekian kali juga Kikan nolak. Dia ini malah geli kalau dengar ada orang percaya mitos sama hal-hal yang berhubungan sama setan. Kata Kikan, mereka cuma orang-orang bodoh yang gak pakai logika. Kikan gak bilang jin itu gak ada, tapi kalau udah yang nampakin diri, kayaknya susah buat dipercaya. Hari itu Kikan dan Bayu suaminya mau pindah ke rumah baru. Kikan udah selesai beresin baju dan masukin ke bagasi mobil. Mereka pamit tuh sama mertua Kikan. Tapi mertua Kikan masih cuek, karena gak mau ngikutin apa yang dia bilang. Ya udah kan, Kikan juga gak mau ambil pusing, karena Kikan sendiri gak pernah percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Sekitar 3 jam, akhirnya mereka sampai di rumah baru mereka. Bayu ini beli rumah masih di daerah pedesaan dan masih banyak pohon-pohon. Bukan karena gak ada alasan sih, cuma selain masih asri, adem, harga rumahnya juga masih bisa dibilang murah. Kebanyakan rumah di sekitarnya juga masih panggung. Cuman rumah mereka ini udah rumah yang biasa. Mereka senang bisa tinggal di rumah itu, walaupun di desa gitu. Tapi mereka suka karena orang-orangnya juga ramah. Mereka sampai, mereka mindah-mindahin barangnya. Jadi Kikan ini punya patung manekin dan sama Bayu ini ditaruh di kamar belakang. Selesai makan malam, mereka mutusin buat istirahat. Seharian angkat-angkat barang, mereka kan kecapean. Karena di daerah yang ditempati Kikan ini cuacanya masih dingin, mungkin bisa dibilang kayak daerah-daerah pegunungan. Dia harus kebangun karena mau buang air kecil. Jalanlah dia ngelewatin ruangan yang dia sengaja nggak nyalain lampu. Ngelewatin kamar belakang, dan itu tuh dalam keadaan gelap. Udah selesai dia buang air kecil, dia jalan balikan. Pas mau buka pintu kamar, kayak ada suara langkah kaki, tapi dari kamar belakang. Dia buka pintu kamar kan, tapi ngelihat Bayu masih tidur pules di dalam kamar. Terus dia ini nanya, "Siapa ya?" Takutnya ada maling. Jalanlah dia ke kamar belakang, dia mulai nyalain lampunya. Kosong. Kamar itu kosong. Gak ada siapa-siapa, cuma ada patung manekin punya Kikan. Dia udah ngerasa lega karena dia pikir ada maling. Tapi dia ngelihat ke arah manekin, kok ini ada yang beda. Rambut manekinnya ini tuh panjang. Dalam hati Kikan, sejak kapan dia punya manekin rambutnya panjang? Bahkan rambutnya ini tuh udah bukan panjang lagi, panjang banget, sampai nyentuh ke lantai. Dia jalan ke arah manekinnya, buat mastiin rambut siapa ini, beneran atau bukan. Tapi pas rambut itu dia pegang, pintu tiba-tiba ketutup. Kikan manggil kan, "Mas?" Gak ada jawaban dan rambut yang tadi mau dia pegang udah gak ada. Kikan di sini masih gak mikir yang aneh-aneh. Dia balik ke kamar terus tidur. Dia udah ngerasa lega karena bukan maling. Besok paginya, Kikan belanja sayur sekalian kenalan sebagai warga baru. Ada nenek-nenek nanya usia kandungan Kikan. Ya dia jawab kan sejujurnya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngasih tahu dia kalau nggak boleh ngasih tahu usia kehamilan yang sebenarnya. Katanya sih pamali.
Karena kalau ada orang yang muja setan, anaknya bisa diambil dan dijadiin tumbal. Dikasih tahu kayak gitu, Kikan yang emang dari awal gak pernah percaya mitos, dia malah ketawa. Terus dia ini bilang kalau dia itu gak percaya sama hal-hal goib. Toh kan anaknya masih di dalam perut, gimana cara ngambilnya? Karena Kikan udah gak nyaman, Kikan pamit pulang. Sampainya di rumah, dia mulai beresin barang-barang sama bersih-bersih rumah. Dia mulai kesel beresin kamar belakang tempat nyimpen manekinnya dia. Banyak rambut rontok di situ. Pas dia ambil, rambutnya itu panjang sama kayak yang dia lihat semalam. Tapi dia ini masih kebingungan. Rambut siapa sedangkan gak ada orang yang masuk ke rumahnya. Lagi ngeliatin rambut yang dia pegang, ada suara bersenandung di ruang tamu. Kebetulan ruang tamunya ini ada kursi santai gitu. Gak ada siapa-siapa, tapi kursinya ini gerak sendiri. Dia mulai marah nantangin, gak sengaja ngomong kalau dia ini gak takut sama setan. Kerat. Spontan dia langsung noleh. Siapa dan suara pintu kenapa bunyi? Pas dia lihat, dia lega karena cuma angin. Takutnya kalau ada orang yang iseng karena dia baru pindah. Selesai beres-beres, dia istirahat di kamar utama. Gambaran kamarnya ini, jendelanya ditutup rapat sama hording yang agak tebel, jadi kelihatan lebih gelap. Udah gitu dia emang gak nyalain lampu. Dia lagi capek banget kan, rebahan sambil main HP. Lagi ngeliat sosmed, ada komentar dari postingan yang pertama kali dia upload waktu baru sampai di rumah barunya. Komentarnya itu kayak gini, "Itu siapa kan? IRT lo bukan?" Dia kan buka lagi fotonya, di zoom gitu sama dia. Dan bener ada cewek pakai rok semacam jarit dililit. Mukanya pucat. Cewek ini berdiri di depan pintu. Bingung, siapa cewek itu? Bolak-balik sama Kikan ini di zoom. Gak tahu kenapa, kali ini dia ngerasa takut. Lagi ngeliatin, sambil dia inget-inget, cewek ini kayak kedip di fotonya. Kikan yang spontan langsung ngelempar HP-nya kan, karena dia ini kaget. Pas dia mau ambil lagi HP-nya, dia ngeliat di pojokan ada bayangan hitam, pas banget di mana HP-nya dia itu jatuh di situ. Serem, mana gak ada orang, dia cuma sendirian di rumah. Kamu siapa? Kikan merinding pas dia bersenandung. Kayak ada suara orang lagi nyapu. Dan ternyata itu rambutnya dia yang lagi bergelantung di atas lemari. Rambutnya ini sampai ke lantai. Gerak ke kanan kiri kayak orang lagi nyapu gitu. Kikan mulai keringet dingin. Sosok ini gak berhenti bersenandung. Tapi kali ini dia sambil merangkak turun. Bau anyir juga udah mulai kecium. Badan Kikan yang gak pernah percaya dan pertama kali ngeliat langsung gemeteran pas tahu dia lagi jalan ke arah Kikan. Kikan merem udah gak tahu harus ngapain. Posisi dia duduk. Selama beberapa menit, akhirnya dia beraniin buat buka mata. Kosong. Baru banget mau lega, tapi dia dengar ada yang mukul-mukul kasurnya. Suaranya itu buk, buk, buk. Dia ngeliat ada anak kecil lagi main loncat-loncatan di atas kasurnya. "Mama,